Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang posisi benda pada bidang koordinat. Simak baik-baik videonya ya teman-teman. Nah, yang pertama kita akan menentukan letak suatu tempat atau benda pada bidang koordinat. Nah, teman-teman, agar lebih mudah menemukan letak suatu tempat atau benda jika digambarkan dalam petak-petak yang tersusun dalam baris dan kolom disebut dengan bidang koordinat. Perhatikan gambar berikut. Nah, teman-teman, di sini ada suatu benda-benda angkasa pada bidang koordinat. Nah, untuk memudahkan teman-teman membacanya, maka teman-teman tinggal menentukan dari gambar pada petak-petak yang tersusun pada baris dan kolomnya. Nah, teman-teman, mari kita tentukan titik koordinat pada gambar berikut. Nah, untuk menentukan titik koordinat, teman-teman bisa memulai membacanya dari sumbu horizontal terlebih dahulu, kemudian baru sumbu vertikal. Contoh, planet Bumi terletak pada koordinat 2,2. 2 di sumbu horizontal dan 2 di sumbu vertikal. Kemudian, planet Saturnus terletak pada koordinat 3,4. Nah, Saturnus itu kan ada di titik horizontal 3 dan vertikal 4. Begitu juga planet Mars. Planet Mars terletak pada koordinat 5,1. Nah, planet Mars itu terletak di sumbu horizontal 5 dan sumbu vertikal 1. Kemudian planet Jupiter terletak pada koordinat 6,4 dan planet Merkurius terletak pada koordinat 8,4. Kita bisa lihat bahwa planet Merkurius berada di sumbu horizontal 8 dan sumbu vertikal 4. Jadi cara bacanya teman-teman dahulukan sumbu horizontal kemudian baru sumbu vertikal. Sumbu horizontal itu bisa disebut dengan sumbu X dan sumbu vertikal disebut dengan sumbu Y. Nah, teman-teman perhatikan gambar selanjutnya. Mudah-mudahan gambar ini bisa terlihat jelas ya oleh teman-teman. Oke, di sini ada suatu denah yang berada dalam titik koordinat. Nah, untuk membaca denah pada bidang koordinat, teman-teman bisa melihat dari petak-petak yang berada di gambar. Contoh, rumah Dio terletak di Jalan Duku pada koordinat B,5. Nah, terus rumah Adi terletak di Jalan Kecapi pada koordinat B3. Lalu restoran terletak di Jalan Apel pada koordinat F2. Nah, teman-teman, seperti biasa ya dibacanya dimulai dari garis yang horizontal, kemudian baru yang vertikal. Nah, selain bisa menemukan denah pada bidang koordinat juga bisa menemukan bentuk bangun datar melalui sebuah titik. Nah, teman-teman, bidang koordinat ini terdiri dari sumbu X dan sumbu Y, di mana X merupakan sumbu mendatar atau absis dan Y merupakan sumbu tegak atau ordinat. Untuk sumbu X, semakin ke kanan bilangannya akan semakin besar. Sebaliknya, jika semakin ke kiri maka bilangannya semakin kecil. Begitu juga sumbu Y. Semakin ke atas maka nilainya akan semakin besar. Dan semakin ke bawah maka nilainya pun akan menjadi semakin kecil. Perhatikan gambar berikut. Nah, teman-teman, pada bidang koordinat ini terdapat 3 titik, yaitu titik E, titik F, dan titik G. Silakan tentukan titik koordinat dari masing-masing titik. Oke, teman-teman, seperti biasa kita akan membaca titik tersebut dari sumbu X terlebih dahulu. Kita akan membaca titik E
yaitu berada di koordinat X2 dan Y2. Jadi kita tuliskan E2,2. Kemudian titik F. Titik F berada di koordinat min 2 dan Y-nya di 1. Jadi F min 2,1. Kemudian adalah titik G. Kita seperti biasa membacanya dari sumbu X terlebih dahulu. Sumbu X-nya adalah berada di min 3 dan sumbu Y-nya berada di min 3, maka G adalah min 3, min 3. Nah, jika titik EFG dihubungkan, bangun apakah yang akan terbentuk? Nah, ketika tiga titik EFG ini dihubungkan, maka akan membentuk bangun datar segitiga sembarang. Oke teman-teman, sekian pembelajaran matematika hari ini. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan mudah dimengerti, sehingga bisa memudahkan teman-teman dalam mengerjakan latihan soal. Oke, terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.